Pak Didit, jadi ngasih apa dulu ya, gambaran mengenai yang hari ini hadir itu rata-rata mahasiswa intake 2020 dari Prodi Sistem Informasi, yang mana semester depan mereka bakal masuk ke internship, Bapak. Jadi bakal masuk ke sesi internship, jadi sekaligus mereka beberapa yang di sini hadir juga sedang submit untuk ini ya, program Kampus Merdeka, jadi beberapa sudah diterima juga, jadi mereka lagi banyak aktif di luar kampus lah gitu kira-kira. Jadi itu latar belakang mahasiswanya gitu. Nah, kemudian juga untuk teman-teman mahasiswa semuanya, saya kasih background sedikit. Pak Didit ini adalah salah seorang dosen pengajar dari BINUS gitu kira-kira ya. Nah, jadi mungkin itu pengantarnya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari sesi hari ini teman-teman mahasiswa bisa mendapatkan insight gitu ya, terkait dengan hal-hal yang perlu diketahui untuk mempersiapkan tugas akhirnya gitu. Nah, jadi untuk attendance itu sudah ada saya siapkan di apa namanya ya, di nanti mungkin di share screen. Oh, bisa. Nah, ini saya bakal coba share screen untuk attendance-nya ya. Nah, ini dia. Oke, silahkan diambil absensinya dulu. Dan mungkin kita bakal ambil absensi foto sebentar. Sepertinya laptop saya bakal off dalam waktu dekat. Nanti saya bakal ganti platform dulu ya. Silahkan nyalakan kameranya untuk semuanya biar saya bisa ambil untuk ininya ya, foto untuk absensi kita di hari ini. Sambil ambil absensi yang QR, dan setelah itu kita bakal ambil foto. Oke, saya bakal langsung ambil attendance untuk fotonya di hari ini. Oke. Di 3, 2, dan 1. Oke. Nah, oke. Mungkin seperti itu yang perlu untuk disampaikan untuk kesempatan hari ini. Selebihnya saya bakal persilahkan Pak Didit untuk melanjutkan nih, Pak. Ya. Silakan, Pak. Oke, thank you, Pak Oki. Ya, sama-sama. Hati-hati di jalan, Pak Oki. Ya, Pak. Terima kasih. Oke, selamat sore ya, rekan-rekan semuanya. Ini suara saya terdengar ya, mudah-mudahan bagus. Yep. Ya, di Jakarta lagi hujan nih. Oke, hari ini kita masuk ke sesi baru ya di Kapita Selekta ya, mata kuliah Kapita Selekta. Ada Pak Oki mengundang saya untuk memberikan beberapa materi. Salah satunya adalah berkenaan dengan bisnis forecasting. Izin share screen di sana. Oke. Mudah-mudahan materi kali ini 1 jam atau 1,5 jam ke depan ya akan menambah insight ya rekan-rekan mahasiswa semua, khususnya yang akan mengambil tugas akhir ya. Karena memang di bidang forecasting ini atau khususnya di bidang bisnis forecasting ini sangat sekali banyak sekali celah yang bisa diperdalam ya, dikaji lebih dalam untuk tesis, untuk disertasi, untuk tugas akhir tentunya, dan juga skripsi ya. Jadi saya akan mencoba untuk memaparkan secara overview berkenaan dengan bisnis forecasting atau lebih detailnya di forecastingnya sebetulnya. Karena ini forecasting itu sebuah metode yang lepas saja sebetulnya, bisa ditempelkan di bisnis, bisa ditempelkan di kasus politik mungkin dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin awal atau beberapa statement awal saya untuk memulai perkuliahan kali ini.
Ya, nama saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Didi Nugraha Utama, betul seperti yang Pak Oki bilang tadi, saya adalah pengajar di graduate programnya BINUS di jurusan Master Teknologi Informasi. Jadi saya mengajar beberapa mata kuliah, di antaranya tentang business intelligence, atau mungkin lebih ke arah metodologi penelitian untuk di IT research, dan beberapa mata kuliah yang lain, termasuk di program desain metode ya, karena computing atau pemodelan itu tidak pernah bisa lepas dari metode pengembangan model atau program. Ini sedikit personal information dari saya. Jadi Anda bisa akses beberapa dokumen ya, termasuk dokumen-dokumen penelitian saya di Scopus, di Sinta, di Google Scholar gitu ya. Itu ID saya dan beberapa produk, termasuk beberapa produk penelitian ya, dari mulai paper, haki, buku dan lain sebagainya. Termasuk research interest saya lebih ke arah decision model, sebetulnya pas sekali dengan bisnis forecasting atau marketing intelligence yang akan dipaparkan dua pertemuan ke depan. Dan juga tentang plan computational model. Jadi dua bidang itu yang selama ini saya geluti untuk melakukan research. S1 saya dari Bina Nusantara, S2 pun dari Bina Nusantara yang lanjut ke Curtin University. Lalu S3 saya juga ada 2 di Industrial Engineering, tapi di bidang Applied Information System ya, di bidang supply chains. Mungkin Anda sedikit banyak tahu tentang supply chains ya, dari IPB. Dan satu S3 saya yang kedua adalah dari Mathematics and Computer Science dari Göttingen University, Jerman. Nah, inilah kenapa plan computational model saya menjadi interest saya di dalam research, karena memang melanjutkan riset di bidang ini ketika saya menggelutinya di mana. Dan ini beberapa link sosial media, nanti akan saya share juga materi PowerPoint-nya dari Google Scholar yang tadi saya sampaikan, Scopus, Sinta, dan IG ya, IG, YouTube dan lain sebagainya. Dan jadi kita bisa berkolaborasi atau bisa berkomunikasi lebih di luar perkuliahan ya, di luar kelas ini. Agendanya tidak terlalu berat ya sebetulnya. Ini hanya overview, karena kalau saya memperdalam satu titik di bidang forecasting, insight yang lain malah tertutupi. Jadi saya ingin kita malah berdiskusi lebih lanjut ya tentang forecasting, khususnya di bidang bisnis. Kira-kira apa aja yang bisa diperdalam dan apa saja yang bisa dikaji lebih dalam, khususnya di bidang forecasting di bisnis ya. Jadi agenda ini membahas beberapa hal tentang pemahaman awal tentang forecasting, apa yang harus kita pahami di forecasting, apa itu forecasting, apa bedanya forecasting dan prediction misalnya. Kenapa forecasting itu menjadi penting di bisnis? Karena beberapa hal nanti kita akan lihat. Lalu forecasting metodenya apa saja untuk melakukan kajian riset lebih dalam, termasuk untuk mengerjakan TA. Sebagian orang menyatakan bahwa, dan saya pun salah satu yang sepakat, bahwa forecasting awalnya dari orang-orang statistik ya.
dari orang-orang statistik karena mereka selalu bermain-main dengan data. Current data atau historical data mereka punya, lalu mereka punya pikiran bagaimana data ini akan bunyi di esok hari atau di tahun depan. Kalau ada sales penjualan $1 juta bulan ini, bulan sebelumnya, 1 bulan sebelumnya ada di $900.000 misalnya, bulan sebelumnya dia ada di $700.000 dan seterusnya sampai mungkin 2 tahun ke belakang dan lain sebagainya. Lalu orang-orang yang bermain dengan data itu berpikir, lalu kira-kira minggu depan atau bulan depan salesnya berapa ya? Atau bahkan kita bisa melihat tren ke depan. Kira-kira sales untuk setahun ke depan seperti apa dan lain sebagainya. Jadi dari situlah muncul ide forecasting. Forecasting itu adalah sebuah proses untuk mendapatkan insight di masa yang akan datang berdasarkan data-data sekarang dan ke belakang. Jadi itu titik beratnya. Jadi ada proses untuk memproduce data-data yang akan datang seperti apa gitu. Jadi itu inti dari forecasting. Lalu nanti saya pun akan menyinggung sedikit tentang pemodelan, ya, computer modeling. Jadi kita akan bahas sedikit tentang computer modeling di dalam forecasting. Pak, boleh nggak sih, bisa tidak sih saya tidak menggunakan computer modeling untuk pemodelan? Bisa. Dengan metode-metode statistik kita bisa memforecast kondisi-kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Jadi ya nanti kita lihat ya beberapa metode statistik. Awalnya memang metode-metode statistik digunakan untuk forecasting, tetapi ada beberapa limitation dari metode tersebut. Ada beberapa batasan atau ya kekurangannya dari kita menganalisis data, sehingga computer modeling menjadi sebuah opportunity untuk kita gunakan dalam rangka melakukan forecasting ketika metode-metode forecasting, metode statistik tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu terakhir tentang bisnis forecasting, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa forecasting forecasting itu sebetulnya adalah approach atau pendekatan yang bebas yang bisa ditempelkan di mana saja. Jadi kalau isu yang diangkat adalah bisnis, ya dia menjadi bisnis forecasting. Tetapi di beberapa teman saya pun menjadi kepala RIG ya di Quantitative and Decision Science RIG di BINUS. Jadi saya sering berkolaborasi dengan beberapa rekan peneliti di komunikasi, termasuk komunikasi politik. Dia bicara juga forecasting. Jadi bisa aja dia forecasting di sana bisa disebut dengan political forecasting atau political forecasting. Jadi forecasting untuk mempredik ke beberapa kondisi yang akan datang di isu-isu politik. Khusus misalnya forecasting untuk presiden yang akan datang, gubernur yang akan datang dan lain sebagainya. Itu bisa dikatakan forecasting juga, sehingga memang dia menjadi metode yang lepas yang bisa ditempelkan di berbagai isu, bahkan bukan hanya berbagai domain, berbagai isu. Isunya isu yang spesifik dan kita bisa lakukan forecasting di sana. Dan agenda hari ini kita akan tutup dengan konklusi, mungkin diskusi dan konklusi. Itu mungkin agenda yang akan saya deliver ya di
sesi kali ini. Kita akan masuk ke beberapa hal yang berkenaan dengan bentar, ini ada yang join ya. Oke, berkenaan dengan apa yang harus dipahami, yang harus kita pahami dalam rangka mempelajari forecasting. Mungkin Anda juga belajar statistik ya, jadi saya anggap Anda punya knowledge tentang statistik. Anda pun belajar tentang matematik dasar, mungkin Anda pun belajar tentang komputer karena sistem informasi, walaupun tidak detail di dalam modeling, di komputer modeling yang merupakan bidang saya, tetapi makanya saya akan mencoba untuk memposisikan materi yang kita bahas ini ada di tengah-tengah itu semua. Jadi tidak terlalu ke statistik karena memang ada mata kuliahnya tersendiri, tapi tidak juga terlalu ke computer modeling karena memang materi atau mata kuliah ini bukan untuk computer modeling. Ini bentar ya, ada yang join. Oke, yang Anda harus ketahui, yang harus kita pahami bahwa forecasting adalah estimasi untuk situasi yang akan datang. Itu keywordnya. Jadi estimasi, biasanya estimasi itu sebuah proses. Ya. Bagaimana kita mengestimate, menyiapkan segala hal untuk mengestimate kondisi yang akan datang. Jadi ini bukan target. Targetnya sekian berdasarkan rencana kita, bukan, nggak ada hubungan dengan target. Ini pun bukan perencanaan, tetapi ini hanya estimasi kondisi yang akan datang. Kalau kita punya data yang banyak tentang penjualan, lalu kita bisa mempredik ke depan, kira-kira penjualan tahun depan di posisi berapa. Itu dengan mempersiapkan data, analisis, lalu kita ambil metode, sederhananya gitu ya, ada data, ada metode, lalu kita lakukan forecast, itu sudah dianggap forecasting gitu ya. Jadi ada sebuah estimasi untuk kondisi yang akan datang. Biasanya kita membutuhkan sebuah metode yang pas sesuai kondisi. Jadi ke forecasting itu tidak bisa dianggap sebuah kepastian ya. Kalau kita memprediksi sesuatu kan nggak ada yang pasti ya. Jadi bukan problem solving juga, tetapi estimasi saja kira-kira sehingga kita bisa merencanakan berbagai hal kebutuhan bisnis. Jadi kalau kita memprediksi, oh ini kita akan naik nih penjualan, berdasarkan forecasting kita, analisis kita, penjualan akan naik. Jangan dianggap itu benar gitu loh. Tetapi itu menjadi untuk digunakan untuk kita sebagai guidance, sebagai acuan ya untuk kita mempersiapkan bisnis di satu tahun ke depan. Biasanya kalau di perusahaan kan mempersiapkan itu semua untuk 1 tahun ke depan. Bicara target, bicara KPI ya, Key Performance Indicator, bicara apa yang harus dilakukan untuk setiap individu di perusahaan, target-target penjualan, target-target marketing dan lain sebagainya. Itu berdasarkan forecasting. Jadi bukan perencanaan itu sendiri. Forecasting semua datang dengan error. Jadi tidak ada 100% true. Jadi tidak ada yang definitely true. Jadi forecasting selalu dalam kondisi yang uncertain, tidak pasti ya. Jadi itu menjadi pemahaman yang harus dipahami sehingga ketika ada error kita tergantung seberapa akurat forecasting yang dibuat ini. Tentu
Kalau kondisinya usual biasa itu lebih akurat, tetapi kondisinya yang fluktuatif misalnya karena harga penjualan yang fluktuatif kan itu datanya nggak stabil gitu. Gimana mau di forecast gitu ya, sehingga akurasinya tergantung dengan data-data tersebut, termasuk unusual event occur yang tadi saya katakan. Jadi datanya forecasting, keakuratan forecast yang kita predik, yang kita lakukan itu tergantung dengan data. Oke, dan beberapa hal berkenaan dengan metode ya. Jadi metode yang harus digunakan ya. Jadi kita harus melihat metode sehingga kita bisa melihat data itu gambarannya seperti apa, sehingga forecast tadi menjadi lebih akurat. Tetapi poin yang terpenting ada di beberapa poin awal, bahwa forecasting bukan target, forecasting bukan perencanaan, dan forecasting bukan sesuatu yang harus dipercayai di awal 100%. Dan tentu selalu akan ada dalam proses kita memprediksi sesuatu. Jadi forecasting itu ada proses. Jadi ada sebuah aktivitas atau gabungan beberapa aktivitas dalam rangka membuat prediction about the future event or condition, tentang kondisi yang akan datang, kondisi apapun. Kalau kita bicara bisnis forecasting ya kondisi bisnis, penjualan kah, customer yang churn ya, yang loyal atau tidak, seberapa banyak intake kalau di universitas, seberapa produk unit produk yang dijual misalnya untuk perusahaan otomotif, perusahaan rumah, properti dan lain sebagainya. Atau juga mungkin memprediksi kira-kira produk yang akan moncer nih tahun ini dari unit otomotif, misalnya perusahaan otomotif. Unit otomotif kita itu kira-kira apa ya? Misalnya Astra, penjualan Astra kira-kira yang moncer tahun yang akan datang apa ya? Itu bisa diprediksi. Berapa dan berapa unitnya, itu semua bisa kita lakukan. Jadi bagaimana kita melakukan prediction dengan berbagai jenis aktivitas. Minimal aktivitasnya ada 3. Yang pertama kita harus memiliki data, select data dulu. Lalu kita memilih metode yang pas, tergantung karakteristik data. Apakah dia time series atau tidak. Lalu kita lakukan prediction, itu yang disebut dengan forecasting. Forecasting bisa digunakan di berbagai bidang ya, ekonomi, finance, marketing, termasuk weather prediction. Itu weather prediction prakira, walaupun namanya prakiraan sudah kira-kira juga gitu ya. Jadi betul-betul kebenaran itu pun dianggap forecasting gitu ya. Tentu melakukan prediction itu tidak gut feeling. Ya, gut feeling itu tutup mata, kira-kira besok hujan, besok mendung, besok berawan 70% dan lain sebagainya. Enggak seperti itu. Pasti ada data-data yang lain tentang suhu, kelembaban, kecepatan angin dan lain sebagainya. Tentu orang-orang yang bermain di meteorologi dan geofisika lebih paham tentang itu. Parameter apa saja yang dilihat, lalu dilihat trennya, nemu di satu titik kira-kira kondisinya besok hujan atau tidak. Dan Anda pun misalnya orang sistem informasi bisa memprediksi itu. Salah satunya memprediksi cuaca yang akan datang. Dan tujuannya untuk apa? Untuk informed decision. Jadi untuk to make informed decision atau academic atau scientific decision.
Kenapa Pak, boleh nggak sih saya memprediksi tutup mata? Ya boleh, boleh saja. Anda punya bisnis, oh ini jualan ini besok laku nih, tahun ini laku. Boleh nggak Pak? Ya silakan saja. Tetapi tentu keputusan Anda, kalau keputusan perusahaan Anda berdasarkan prediksi Anda, jika prediksi Anda itu ditentukan tadi gut feeling, merem aja udah bisa mengeluarkan sebuah prediksi, itu sifatnya tidak akademik, tidak saintifik. Apa efeknya? Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Anda asal ngomong, ya orang-orang, bedanya orang-orang akademis dengan orang-orang non akademis itu seperti itu. Jadi apa, kata-katanya bisa dipertanggungjawabkan, bahkan sifatnya traceable, ya bisa ditrace ulang. Coba kok Bapak bisa sih benarnya memprediksi penjualan kita naik, gimana caranya Pak? Ya bisa diurut ke belakang, ya ditrace kembali bahwa saya melakukan ini kan ada data kemarin. Data kemarin kan ngelihatnya tren linearnya naik, slope-nya berapa, kemiringannya berapa dan lain sebagainya, sehingga tahun depan diperkirakan akan ke arah sini. Itu semua akademis. Jadi kalau menggunakan metode-metode statistik saja sudah cukup. Keputusan prediksi Anda, keputusan yang diambil karena prediksi Anda itu bersifat objektif dan akademis dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak salah. Beda dengan gut feeling. Setelah salah memutuskan, lalu ini pertanggungjawabannya apa? Even dia salah keputusan ya, kalau forecasting itu salah keputusan ya tidak bisa dipersalahkan juga, karena tidak ujug-ujug, kita tidak tutup mata, apalagi datang ke apa, ke dukun ya. Dukun cuma lihat-lihat, ini mah ini akan untung, ini akan rugi dan lain sebagainya. Dari mana itu semua? Kita perlu data. At least tadi 3 hal tadi ya. Kita perlu data, kita perlu metode yang saintifik, dan kita melakukan proses forecasting itu. 3 hal itu yang harus kita lakukan, sehingga apapun keputusannya bisa dipertanggungjawabkan. Tadi seperti yang tadi saya katakan, even dia salah prediksi tetap aja bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang prediksi atau forecasting itu sendiri ada error selalu. Jadi itu yang kita harus sepakat dulu, yang beberapa hal yang di Mas Andersen ini harus disepakati. Akurasi pun akan beragam ya. Beda metode, beda akurasi, termasuk model yang kita bangun itu juga akan menghasilkan akurasi yang berbeda. Ya, tergantung metodenya, tergantung tujuannya apa gitu. Beberapa metode yang terkenal itu di time series analysis, regresi, termasuk machine learning. Jadi mungkin Anda sedikit banyak di bidang sistem informasi ya bersentuhan dengan machine learning, atau mungkin saya nggak tahu kurikulum di UPH seperti apa. Mungkin ada beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan algoritma machine learning, deep learning, dan lain sebagainya. Jadi itu bisa dipakai metode-metode untuk forecasting. Apa bedanya dengan predicting ya? Predicting itu kata kerjanya, prediction dengan forecast itu bedanya apa? Jadi tadi forecast itu the act of estimating the value. Predicting itu lebih ke the act of the estimating value. Jadi tanpa apapun pokoknya saya melakukan atas apa yang saya pilih gitu ya, saya estimasi gitu ya. Biasanya of a single future outcome based on information from the past or present. Jadi kalau seperti di gambar sebelah kanan itu, prediksi itu ada memilih ABC, ya sudah gitulah. Saya pilih yang mana ya, kayak pilih kotak, pilih ruangan yang mana berisi
berisi apa? Berisi hadiah ya, hadiah A, hadiah B, hadiah C. Berisi hadiah yang paling bagus yang mana? Ya, saya tidak punya data apapun, saya tidak punya clue apapun, sehingga saya hanya tunjuk kira-kira yang mana ya, betul-betul gut feeling. Tapi kalau forecasting, kalau nggak punya data, tolong dong Pak prediksi besok tahun depan perusahaan ini untung apa rugi. Ya tolong berikan saya tentang data penjualan misalnya. Oh nggak ada. Ya saya nggak bisa lakukan forecasting. Kalau prediksi bisa. Jadi prediksi bisa gut feeling. Jadi bedanya forecasting dengan prediksi. Jadi forecasting itu lebih akademis. Kalau prediksi itu bisa tutup mata langsung tunjuk. Seperti gambar ini saya nebak ini di ruangan mana ya. Di ruangan mana ada hadiahnya. Tapi kalau forecast tidak, kita perlu mungkin berdiskusi, perlu mencari datanya kemarin yang mendesain seperti apa dan lain sebagainya. Oh nggak mungkin di ruangan A karena di ruangan A kecil misalnya. Padahal kemarin yang hadiah yang dipersiapkan mobil gitu dan lain sebagainya. Kayak itu kan bisa sehingga bisa ada clue, beberapa clue dari apa istilahnya. Di sini lagi hujan besar. Mudah-mudahan nggak terganggu ya ini apa sinyalnya. Beberapa clue berkenaan data untuk melakukan tadi forecasting tadi ya. Jadi forecasting itu tidak gut feeling. Gut feeling itu kira-kira berdasarkan apa tutup mata aja bisa tunjuk. Kalau forecasting tidak bisa itu. Makanya keywordnya ada di process of making prediction. Jadi ada prosesnya. Kita tadi 3 hal. Anda bisa catat 3 hal yang minimal yang harus dilakukan di dalam forecasting. Kita select data, harus punya data minimal ya. Kita tentukan metodenya apa, lalu kita lakukan prediction. Jadi 3 hal itu ada di forecasting. Tapi kalau prediction tanpa data aja bisa. Jadi nggak tahu mau tetapi suruh ditunjuk. Kira-kira kemarin di apa namanya di Piala Dunia siapa yang juara gitu ya, atau di final siapa yang menang nih, Argentina atau kemarin lawan Maroko ya, kemarin lawan mana ya lupa. Argentina lawan mana gitu, lalu menang, kira-kira yang menang Argentina lah ya, itu prediction ya. Tetapi kalau forecasting dikumpulkan data-data setahun ke depan, terus performa tim segala macam gitu ya, fisiknya segala macam, terus berapa mencetak gol dan lain sebagainya, termasuk cuaca diprediksi dan lain sebagainya. Itu bicara forecasting. Jadi lebih akademis, lebih proses ya, ada proses yang menjadi basic. Dan kalau digambarkan di diagram Venn, ini forecasting ini lebih sempit. Untuk prediksi itu bisa, Anda bisa predik apapun. Besok hujan enggak, udah aja sebut hujan. Kalau forecasting nggak bisa, datanya dulu dong. Data tahun kemarin gimana? Data-data minggu terakhir ini gimana? Lalu beberapa metode yang dipakai biasanya untuk forecasting cuaca apa? Jadi harus ada itu semua sehingga memang lebih sempit daripada prediction. Pada prediction mah kucing saja bisa nunjuk gitu ya. Kan banyak sekali ya yang kayak untuk kebutuhan judi apa-apa gitu. Ada 2 Argentina atau apa ditunjuk oleh kucing. Oh ternyata kucing ini bisa meramal segala macam. Ya karena itu prediksi saja gitu loh. Prediksi. Kalau forecasting nggak sesederhana itu. Cari datanya segala macam. Itu pun masih ada error tentunya. Jadi yang kita pelajari ada forecasting yang lebih akademis, yang lebih proses oriented dan lain sebagainya.
Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada. Silakan, ada pertanyaan. Masih belum ada, Pak. Ya, belum ada ya. Saya lanjutkan ya. Oke, jadi forecasting itu lebih akademis, lebih apa? Forecasting pun ada yang metodenya bersifat kualitatif. Subjek, bolehlah saya tidak punya data, nggak masalah nggak punya data. Tetapi yang mungkin larinya data-data kuantitatif, misalnya, larinya ke metode kualitatif. Oke, saya nggak punya data, saya tidak mengerti besok hujan atau tidak, tetapi kan saya bisa tanya ke expert. Expert tahu semua. Expert mungkin yang punya data, saya nggak punya data, tapi expert punya data, itu boleh. Jadi metode forecasting itu bisa kuantitatif. Oke, beberapa mahasiswa belum diterima. Oke ya, bentar. Oke. Mungkin saya belum nggak punya data, tetapi saya bisa tanya ke expert. Saya bisa tanya ke berbagai expert, lalu dicari diajak diskusi dan lain sebagainya. Itu biasanya Delphi method ya sifatnya. Ada expert 1, expert 2, expert 3, expert 4. Lalu ya udah lemparkan isu segala macam, kira-kira perekonomian Indonesia tahun 2023 seperti apa, kan pengen tahu gitu, apakah tumbuh atau stagnan atau turun, kurang lebih gitu. Isu itu diangkat, expert 1 bicara, lalu kita simpulkan, expert 2 bicara, simpulkan, expert 3 bicara, simpulkan. Lalu dari berbagai expert itu kita mengambil keputusan. Dari 5 expert ada yang bicara naik 3, stagnan 1, dan menurun 1. Saya bisa menyimpulkan dari situ bahwa perekonomian kita akan naik karena ada 3 expert dari 5 expert yang bicara itu. Itu Delphi method, silakan saja. Dan itu sifatnya kualitatif. Tidak ada data yang dianalisis, datanya ada di knowledge ya. Jadi Anda kalau bicara knowledge alam bawah sadar, si expert itu dia keluar semua dengan prediksi macam-macam, dilihat dari suku bunga lah, dilihat dari perekonomian tahun kemarin, perekonomian global seperti apa, perang Rusia di Rusia seperti apa dan lain sebagainya. Jadi expert akan banyak bicara. Nah, yang kalau cuma expert 1 orang diajak interview ya namanya expert opinion atau expert judgment ya. Tapi kalau tadi dikumpulkan expert menjadi beberapa, menjadi 5 orang dan minta diskusi terbuka, lalu diam-diam kita menyimpulkan, menangkap beberapa clue, lalu menyimpulkan, itu disebut Delphi method. Ada banyak lah metode kualitatif atau jury of execution opinion bisa juga. Jadi kita bisa bukan hanya expert tetapi beberapa kelompok orang kita tanyakan. Lalu sales first opinion dari orang-orang di lapangan, dia bukan expert tetapi pelaku praktisi bisnis, praktisi apapun ya, tergantung kebutuhannya untuk forecast secara kualitatif. Atau consumer survey, dari survei kan kira-kira presiden yang akan datang siapa, disurvei saja. Survei dengan metode-metode tertentu, walaupun itu sifatnya agak bergeser juga ke kuantitatif, tetapi kualitatif di metode di sini yang disebut kualitatifnya itu adalah surveinya dari sesuatu yang saya tidak punya datanya. Saya tidak punya datanya sehingga saya perlu orang lain yang menginfokan ke saya. Itu pun bisa dianggap sebagai kualitatif.
Pada pelaksanaannya di penelitian tentang forecasting ya kualitatif kuantitatif menjadi bias ya, tidak murni kualitatif 100%, murni kuantitatif tidak. Bahkan survei aja, consumer survei ujung-ujungnya bisa diolah secara statistik kan. Bukan hanya ditanyakan lalu menyimpulkan, tetapi ada olahan data. Itu pun udah sebagian bicara tentang kuantitatif. Tapi kira-kira metode forecasting itu bisa dikategorikan menjadi kualitatif dan kuantitatif. Nanti di ujung kita akan lihat ke computer modelingnya. Sedangkan kuantitatif banyak sekali. Saya tidak akan perdalam di sini ya, perdalam time series analysis, ya mungkin regression analysis, moving average juga di mata kuliah statistik sudah dipelajari. ARIMA sudah sedikit lebih kompleks dan mungkin menggunakan beberapa algoritma machine learning. Itu bisa dipakai untuk metode-metode untuk forecasting. Jadi ini kategori yang kuantitatif. Kalau time series itu misalnya memprediksi besok penjualannya berapa, tahun atau minggu depan atau bulan depan penjualannya kira-kira berapa berdasarkan data urutan data ke belakang. Sebulan ke belakang, 2 bulan ke belakang, 3 bulan ke belakang, sampai 20 bulan ke belakang, 3 tahun ke belakang, kita analisis. Kita urutkan time series, lalu kita bisa prediksi. Jadi misalnya penjualan, data-data penjualan, data-data customer dan lain sebagainya. Kalau regresi itu biasanya kita harus melibatkan beberapa parameter ya, beberapa variabel ya, parameter atau variabel. Jadi kita harus lihat relationship antar 2 atau lebih variabel. Jadi itu udah mulai regresi. Kalau hanya penjualan, bisa. Penjualan tahun kemarin, 1 tahun kemarin 700, 800, 1.200, turun lagi ke 900, terus sampai kira-kira depan berapa, ya itu pakai time series saja bisa. Tetapi kalau sudah 2 variabel dan sifatnya tidak time series, nanti saya ada contohnya seperti apa. Misalnya apa? Umur 25 laki-laki gajinya 5 juta di perusahaan itu. Umur 30 perempuan S1 gajinya 7 juta. Laki-laki 25 tahun S2 gajinya 8 juta. Ada laki-laki lagi 18 tahun lulusan SMA gajinya 2 juta. Terus ada laki-laki 40 tahun S2 gajinya 17 juta. Lalu kalau saya umur sekian, laki-laki pendidikannya sekian, kira-kira gajinya berapa? Itu kan tidak time series. Tapi berdasarkan parameter tadi, parameter umur, pendidikan, dan lain sebagainya. Jenis kelamin, dan lain sebagainya. Itu bisa pakai regression seperti itu. Nanti kita lihat. Moving average juga sama. Jadi lebih ke arah biasanya kombinasi dari regresi dan time series. ARIMA itu lebih kompleks. Jadi metode kombinasi antara regression dan moving average. Itu ARIMA. Lalu beberapa metode machine learning, ada neural network, ada decision tree, ada support vector machine, SVM, dan lain sebagainya. Atau untuk deep learning bisa digunakan untuk forecasting. Contohnya time series seperti ini ya. Jadi Anda punya
salesnya sekian, 2020, 2022. Jadi kita harus sorry putus ya. Hostnya ada di Justin sekarang. Justin. Suara saya terdengar ya? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran. Oke, sip. Lanjutkan, sorry putus. Jadi TN
Sorry, ini entah kenapa nih. Kevin Leo ya jadi host nih. Sorry. Ya kita lanjut beberapa lagi nih, beberapa slide lagi mudah-mudahan bisa di cover. Ini time series ya, jadi berdasarkan data-data berapa data waktu ke belakang kita bisa memprediksi data sekarang, data yang akan datang, bahkan trennya ya, tren ke depan. Jadi ini kalau pakai time series analysis akan seperti itu. Saya tidak memperdalam time series seperti apa teknisnya segala macam. Ini insight aja buat Anda bahwa time series bisa jadi sebuah metode yang ampuh untuk memprediksi memforecast data-data yang sifatnya time series. Jadi ya berdasarkan waktu. Berikutnya yang lebih menarik, bukan lebih menarik, metode yang lain ada tentang regresi yang saya tadi katakan. Kalau umur 25 2000, umur 45 3000, 37 2500, 20 1500 salary, kita kan bisa prediksi yang umurnya 60 itu di perusahaan itu gajinya berapa ya? Berdasarkan umur. Kalau satu data saja bisa. Jadi menggunakan regression analysis sifatnya. Kita bisa prediksi. Jadi berdasarkan parameter satu datanya, data ke satu. Ini kan parameter. Parameter satu, parameternya age misalnya, umurnya 25, 45, 37, lalu salary-nya 2. Ini misalnya ini parameter dependent ya. DX ini parameter dependent, salary ini parameter dependent berdasarkan umur ya misalnya. Lebih kompleks lagi, regression juga masih bisa dipakai, yaitu ketika sudah multi parameter. Ada age, ada experience, ada sex misalnya. Jadi gajinya, datanya lebih lengkap nih. Nah ini udah lebih logis, lebih masuk akal gitu ya. Apalagi parameter yang lain misalnya pendidikan dan lain sebagainya, dia lebih banyak data atau parameter yang dilibatkan, bisa P1, P2, P3, P4 sampai PN. Kita bisa mendapatkan nilai DX yang lebih akurat tentunya. Jadi akurasi itu seberapa banyak data, seberapa akurat data itu sendiri, seberapa benar atau valid data itu sendiri, dan seberapa bunyi parameter tersebut. Misalnya penentuan gaji, emang di perusahaan itu menentukan gaji itu berdasarkan umur, experience, dan seks saja. Itu harus cari tahu, karena perusahaan punya pola ya. Oh tidak, pendidikan juga ya. Oke, kalau gitu kita perlu data pendidikan. Nah, parameter-parameter itu yang harus dijawab. Apakah parameter tersebut itu dipakai untuk pengambilan keputusan, yaitu penentuan salary tadi. Jadi itu yang harus dikaji lebih mendalam. Jangan sampai saya punya banyak parameter, iya, tetapi parameter itu tidak dipakai untuk penentuan salary misalnya. Buat apa juga? Jadi regresinya akurasinya nanti akan berkurang, akan sangat berkurang. Jadi yang terbaik dipastikan secara praktikal, dipastikan misalnya contohnya penentuan salary, perusahaan menggunakan role base apa, parameter apa yang dipertimbangkan, kepakaran, kepintaran, IPK bisa aja kan.
umur juga, experience juga, segala macam. Nah, kalau itu lengkap, kita bisa hanya dengan angka-angka walaupun tidak kelihatan rule base-nya, dengan angka-angka kita bisa memprediksi kalau Anda berumur 20 tahun, experience Anda 0, seks Anda female misalnya, apa jenis kelamin Anda female, pengalaman tadi pengalamannya, terus misalnya IPK Anda 3,5 dan lain sebagainya. Itu bisa diprediksi tuh. Salary Anda di perusahaan yang sedang kita riset ini berapa. Jadi itu udah bicara regresi ya, regression analysis. Nah, ide Ilhami machine learning ke depannya. Jadi ide-ide data-data set seperti ini yang dikombinasikan untuk menentukan sebuah keputusan besaran atau forecast-nya, nilai forecast-nya, itulah yang dipakai oleh si machine learning dan deep learning ya ke depannya untuk forecast. Rumus regression analysis itu sederhana aja. Jadi ada konstanta dan ada slope. Seberapa dia berhubungan, seberapa dia punya koefisien berapa, gitu. Dan punya konstanta dan koefisien berapa. Jadi kalau Y ini sebagai dependent tentunya, dependent variable, sedangkan X ini sebagai independent variable. Jadi rumusnya seperti itu. Bagaimana Pak kalau tadi beberapa variabel, berapa parameter yang dilibatkan? Age juga, terus experience juga tadi kan ya contohnya. Seks juga, mungkin IPK juga dan lain sebagainya, jurusan juga misalnya. Ya berarti pakai regresi rumus yang kanan. Jadi kombinasi variabel independennya lebih banyak. Dan juga bisa multi regression. Jadi Anda bisa perdalam di sana. Jadi untuk hal-hal seperti ini bisa menggunakan analisis regresi untuk forecast berdasarkan beberapa parameter. Dia parameternya bisa age, bisa experience, tadi bisa sex, bisa IPK, bisa lain sebagainya. Jadi tergantung berapa banyak. Moving average juga sama, tetapi dilihat dari menentukan berdasarkan rata-rata saja sebetulnya. Sebetulnya rata-rata sederhananya ditentukan ini sebetulnya rata-rata saja. Kalau salesnya segini, kira-kira ini berapa? Sebetulnya ini rata-rata saja. Rata-ratakan ini dapat. Rata-ratakan kalau 2024, rata-ratakannya sampai 2023. Dapatlah sebuah nilai gitu ya. Jadi ide dasarnya moving average seperti itu. Apakah ini akurasi? Akurasi sudah kombinasi nanti. Kalau ingin mendapatkan hasil forecasting yang lebih akurat dan sebagainya, ya riset-riset keterkinian digabung-gabung saja. Di moving average ini pun terbatas ya, biasanya untuk yang time series sifatnya. Jadi bagaimana menentukan VN ini berdasarkan nilai rata-rata sebelumnya. VN plus berdasarkan nilai rata-rata sampai kondisi yang diprediksi tadi. Itu yang disebut dengan moving average. Kombinasi lebih lengkap itu ada di ARIMA. ARIMA kalau dari buku yang kita pakai di dalam materi ini, saya mengambil materi kuliah ini dari sebuah buku ya, buku yang diambil buku. Nanti di belakang ada referensi dan saya akan share juga buku dan PowerPoint-nya nanti ke Anda untuk Anda baca-baca. ARIMA itu menjadi state of the art-nya dari forecasting, dari business forecasting. Biasanya untuk kebutuhan bisnis itu menggunakan ARIMA sebagai, kalau pendekatannya statistik ya, data ya.
pendekatannya data, jadi pakai ARIMA. Jadi bagaimana ARIMA itu kombinasi dari AR, I, dan MA. Jadi metodenya metode AR dan I dan MA. I itu jadi sebagai edition ya, sebagai jarak antara forecast dan realnya seperti apa. Singkatnya adalah ARIMA itu kita harus petakan dulu metode R-nya, AR-nya. Jadi ARIMA itu autoregressive integrated moving average. Jadi kombinasi antara moving average dan autoregressive ya. Jadi AR itu metodenya prediksinya adalah ini. Jadi sama sebetulnya rumusnya dengan yang ini ya, yang konstanta dan slope. Ini pun sama. Ini sebetulnya konstanta dan ini slope. Konstanta dan ini slope. Jadi koefisien C ini konstan, Q theta P ini ada koefisiennya, dan E ini adalah errornya. Jadi ada tambahan error. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi kalau lebih kompleks ya berarti ininya akan lebih banyak. Variabelnya lebih banyak, Pak. Ya ininya akan lebih banyak. Jadi ini bertambah. Jadi ada sigma dari P Y ini yang bertambah banyak. Sedangkan konstanta dan errornya ada. Bedanya dengan si regresi tadi ada error. Di sini ditambah error. A-nya sebagai konstanta, B-nya sebagai koefisiennya. Ini pun sama sebetulnya. EC-nya sebagai konstanta, ini P-nya sebagai koefisien, dan ini epsilonnya sebagai error. Ya. Itu AR, metode AR. Saya nggak perdalam ini Anda kalau mau TA-nya ARIMA ya perdalam lebih detail ya, lebih detail. Nanti kita akan lihat AR lalu dikombinasikan dengan MA-nya. Jadi AR, MA ini metodenya ini juga sama, tetapi sebetulnya tetanya ya, teta yang dipakai koefisien sama aja, koefisien teta. Jadi model attempt to predict future value based on past forecasting error. Jadi ada berdasarkan errornya yang diperdalam ya, errornya yang didetailkan. Jadi kalau saya forecasting data yang kemarin, errornya berapa? Itu kita harus collect semua datanya. Jadi moving average-nya itu berdasarkan errornya. Sama ininya sama dengan sebelumnya, cuma pendekatannya beda. Kalau yang sebelumnya itu ada pendekatan berdasarkan past value. Kalau ini prediksi berdasarkan error yang sudah lewat. Jadi errornya didetail. Nah, si ARMA ini digabung. Jadi ini rumus dari pertama, ini rumus dari kedua, digabung. C dan epsilon ini bawaan saja. Itu seperti sesuatu yang harus ada. Konstanta itu harus ada, error itu harus ada. Error prediksi error saja ada error sebetulnya. Jadi ini kombinasi dari AR itu biasanya dinotasikan sebagai P, dan MA ini MA-nya itu sebagai Q. Jadi ARMA ini P dan Q. Ini rumusnya AR, dan ini rumusnya MA digabung. Jadi ARMA. Sedangkan si I-nya integrated-nya itu adanya di D. D itu biasanya dari distance ya. Prediksi bukan error tetapi jarak saja. Sebagian orang menyebutnya error tetapi jarak. Sesederhananya itu. Jadi ARIMA ini sama ya.
ARMA must work on a stationary time series. Jadi si ARMA ini harus dalam kondisi yang time seriesnya stationary ya, tidak fluktuatif. The stationary time series is series that the statistical properties such as mean variance bisa ditentukan berdasarkan nilai tengah ya, rata-rata atau rata-rata, mean itu rata-rata. Unfortunately, majority of real world time series are not stationary. Biasanya time series nggak stationary, nggak sifatnya fluktuatif lah. Kondisi ini pasti fluktuatif nih. Naik, tetapi ini pun turun gitu ya. Turunnya nggak balik lagi ke ini, tetapi sedikit saja. Lalu naiknya loncat ke 2,7, ini 3. Jadi naik tetapi fluktuatif juga gitu, tidak stationary. Nah, disitulah kita butuh integrated, mengkombinasikan dari data yang stationary dengan non-stationary time series. Jadi dapat nilai tengah. Ini yang data stationary ini statis, kalau ini non. Jadi supaya dapat kita masukkan D-nya. Sebagai D itu biasanya nilai tengah. Jadi the transformation process yang dipakai itu disebutnya differencing. Differencing itu perbedaan, distance, D. Where we take given the difference of the series until the series is stationary. Jadi ARIMA itu kombinasi dari P, dari Q, ditambah di tengah-tengahnya distance. Sesederhana, sebetulnya sederhana ya. Jadi kalau Anda pelajari lebih dalam, akan mudah dipahami. Tapi intinya adalah ARIMA menjadi state of the art-nya di metode statistik untuk forecasting. State of the art itu nggak ada yang lebih bagus dari ARIMA lah, kurang lebih gitu. Jadi kalau Anda mau risetnya tentang forecasting, pakai ARIMA. Dikombinasikan dengan metode lain, nggak masalah. Tetapi ARIMA sampai sekarang memang sangat powerful. Karena kita mengkombinasikan tentang time series, kita mengkombinasikan juga dengan errornya, belum cukup itu datanya kita coba transformasikan untuk lebih stabil sehingga prediksi ke depannya menjadi lebih akurat gitu ya. Jadi kurang lebih itu. Jadi Anda pegang saja bahwa riset kalau untuk forecasting pakai ARIMA itu lebih bagus ya. Bagaimana detailnya ya tidak di mata kuliah ini tentunya ya. Saya hanya menyampaikan secara singkatnya saja. Itu contoh beberapa metode yang berdasarkan data. Pertanyaannya ada beberapa pertanyaan yang menjadi batasan. Kenapa traditional database itu menjadi terbatas atau punya batasan. Pertama, apakah data parameter yang dipakai itu betul adalah parameter yang secara saintifik bisa menentukan forecasting tersebut. Contoh, tadi gaji, emang betul gaji hanya ditentukan oleh oleh umur, oleh experience, dan oleh jenis kelamin. Hanya 3. Betul nggak data bahwa 3 parameter itu bisa menentukan gaji? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Saya punya datanya cuma itu, Pak. Sehingga orang data science itu biasanya akan tidak bisa menjawab. Saya punya datanya 3 parameter itu. Yang jadi pertanyaan, parameter itu betul nggak secara saintifik dipakai untuk memprediksi gaji? Kan contoh tadi kan gaji. Itu nggak bisa dijawab. Sehingga itu menjadi limitation dari forecasting berbasis data ya. Jadi orang-orang statistik itu pun tidak bisa jawab. Karena datanya cuma ada itu, sehingga muncullah data science. Data science itu bagaimana kita membunyikan si data tersebut. Saya cuma punya data ini, tolong bunyikanlah. Kira-kira data ini bunyinya apa?
kombinasi data ini bunyinya apa dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, diverse data karakteristik. Karakteristik data kan beda-beda. Bisa aja saya punya data yang satu time series, yang satu tidak time series, itu pun sudah beda. Sehingga kita tidak bisa melakukan forecasting yang ideal dengan hanya single method. Jadi di sini dikatakan bahwa single method itu untuk forecasting itu unrealistic, tidak real, tidak realistik, tidak masuk akal. Jadi di dalam kenyataannya kita perlu kombinasi berbagai macam metode. Oh, data ini time series, ya sudah kita pakai metode itu. Tapi data ini juga bagus untuk memprediksi ekonomi ke depan. Data yang non time series ini pakai. Oke, jadi minimal ada dua tuh, ada regresi, ada time series, dan lain sebagainya. Sehingga tidak mungkin. Jadi yang ideal forecasting tidak mungkin. Kalau saya seorang computer modeling, saya menjawab forecasting tidak mungkin dilakukan hanya oleh single method. Kalau single method itu orang-orang data science atau orang-orang statistik. Jadi satu tipe data sudah secara statistik menggunakan satu metode. Oke. Lalu bagaimana dengan data yang tidak clear? Data yang polanya tidak reguler, itu kan susah. Sedangkan data yang ada yang sekarang aja seperti itu. Jadi tantangan berikutnya itu berkenaan dengan data-data yang tidak komplit lah, datanya tidak clear, dan polanya tidak jelas dan lain sebagainya. Behavior compatible, struktur datanya nggak jelas dan lain sebagainya. Itu kita akan berhadapan dengan itu, dan pendekatan forecasting berdasarkan data tidak bisa menyelesaikan permasalahan tadi. Number of real world forecasting problem that match juga beberapa permasalahan dengan kondisi ideal itu menjadi batasan. Lalu termasuk do not provide enough information, termasuk informasi yang tidak komplit ya, sehingga itu yang menjadi beberapa kenapa forecasting menggunakan metode-metode yang tadi menjadi terbatas sifatnya. Ya, muncul ide computer modeling, ya gitu ya. Jadi tadi kalau data pakai single, ya oke, bisa sebagai uji coba saja, time series, regresi segala macam, ARIMA segala macam. Tetapi ketika di real, di lapangan, kalau Anda jadi konsultan istilahnya, nggak mungkin Anda menggunakan single method untuk forecasting, sehingga Anda butuh pendekatan computer modeling. Singkatnya seperti itu ya. Jadi sini udah lebih waktunya. Di computer modeling kondisinya seperti ini. Jadi pendekatannya banyak. Jadi bukan tadi tidak single method, dan science domain yang terlibat pun akan banyak. Emang misalnya memprediksi ekonomi Indonesia tahun depan itu dilihat dari ekonomi saja yang nggak bisa. Politik, sosial, budaya, sehingga kita butuh science domain yang lintas ilmu. Tentu tadi udah terjawab, datanya akan bervariasi, kita perlu pendekatan yang lebih banyak. Machine learning, kaji logika, pakai regresi, statistik segala macam. Jadi kombinasi dari itu semua, sehingga singkat kata lewat kuantitatif proses kita akan membangun model, kurang lebih sesingkatnya itu. Jadi computer modeling itu salah satu solusi untuk forecast yang ideal, dengan mengkombinasikan beberapa metode ya, tidak hanya single method. Jadi singkatnya seperti ini. Jadi kalau kita melakukan forecast itu dengan parameter yang berbeda, pendekatannya akan banyak nih. Pertama, parameter ini harus kita desain berdasarkan paradigma yang sifatnya saintifik dan realistik, secara praktikal dan secara saintifik.
parameter. Oh, menentukan gaji itu pakai juga pakai latar belakang, pakai kemahiran A, kemahiran B, pakai latar belakang keluarga, pakai apa lagi pengalaman dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, parameter-parameter ini pun datanya beda-beda, sehingga pendekatannya akan beda-beda. Mungkin parameter ini kita selesaikan lewat statistik, pakai forecast segala macam. Pakai time series, regresi dan lain sebagainya. Kalau ini pakai statistik juga, tapi parameter ini harus pakai machine learning, pakai deep learning dan lain sebagainya. Sehingga kita punya bridging formula untuk melakukan forecasting. Kurang lebih itu ya. Jadi kalau yang tadi saya buat komponennya parameternya satu, kita lewat time series. Parameternya ada, kita lewat regresi. Tapi kalau untuk real case yang lebih kompleks, untuk riset-riset Anda bahkan, forecasting yang ideal adalah mengkombinasikan beberapa metode yang ada, yang tadi saya sudah buat ini. Oke ya, jadi kurang lebih itu posisi computer modeling itu ada di sana, di forecasting. Ketika single method tidak bisa menyelesaikan permasalahan forecasting, mau tidak mau kita harus menggunakan rekan computer modeling. Konklusinya apa? Forecasting adalah scientific process. Tadi keywordnya proses. Bedanya dengan prediction, prediction itu bisa gut feeling, forecasting harus scientific, ada proses. Forecasting could be data set or other quantitative process. Forecasting itu bisa saja apa yang dikatakan oleh data. Jadi datanya harus dibunyikan, dianalisis sehingga dapat konklusi, atau lewat tadi quantitative proses. Quantitative proses ada di sini dengan menggunakan beberapa metode. Quantitative process could be faster and better, bisa lebih cepat, bisa lebih baik, lebih akurat ya tentunya, more accurate dengan menggunakan konsep dari computer modeling. Computer modeling itu membuat dia lebih cepat, lebih baik, lebih akurat, dan forecasting harus bisa dipakai untuk bisnis. Nah ini jadi bisnis itu muncul aja di belakang. Kita membahas forecasting, dan forecasting di sebuah metode untuk memprediksi kondisi yang akan datang, ditempelkan untuk urusan bisnis, jadilah bisnis forecastingnya. Jadi intinya saya tidak membahas bisnis forecastingnya, tetapi memang membahas metode untuk forecasting yang diterapkan untuk case, dalam hal ini case-nya adalah bisnis. Ini buku yang saya pakai di mata kuliah di sesi ini. Nanti saya akan share di Zoom ini. Nah, terima kasih. Cukup dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan, mungkin udah mulai kebayang-bayang tentang research-nya apa dan lain sebagainya. Sebentar, saya nggak bisa share ini ya, Stephen ini, saya udah host ya. Saya nggak bisa atau nggak diizinkan share ya. Saya mau share buku nih. Oh ini, oke. Silakan, ada yang mau bertanya, silakan.
Eh, Saya mau bertanya, saya mesti saya izin ambil ya ada, benar nih, nggak ada pertanyaan nih. Masih aman, Pak. Aman nih. Saya kalau ngajar di onsite ya, kalau ngajar onsite saya suka bagi-bagi buku. Kalau online bingung bagi bukunya. Kalau nggak ada pertanyaan saya yang bertanya. Tapi kalau nggak ada pertanyaan berarti ini waktunya berapa lama sih? Bilangnya 1 jam saja ya. Biasanya berapa lama ya? 2 jam. Biasanya sampai jam 7.20, 7.10 gitu, Pak. Iya ya. Terus 2 jaman ya, 2 jam kurang lah. Silakan. Ada pertanyaan nih yang mau riset atau yang sedang saya udah share ya ini materi PowerPoint ya sama buku ya. Jadi Anda mungkin ingin memperdalam buku bisnis forecasting, silakan dengan beberapa metode yang tentunya lebih detail lah, lebih dibahas. Kalau 1 jam ini kan enggak, karena juga mata kuliah saya mengajar mesin learning juga di BINUS ya, mesin learning, business intelligence, marketing intelligence segala macam. Tentu bukan ini yang dibahas di pertemuan ini karena ini mata kuliah Kapita Selekta. Saya hanya membahas clue khususnya di bidang bisnis forecasting, kira-kira ada insight apa sih atau clue apa yang bisa ditangkap oleh mahasiswa untuk melakukan riset lebih dalam, kan kurang lebih itu ya, untuk tugas akhir ya, untuk tugas akhir, untuk internship dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang bisa, intinya ketika future ingin dihadirkan, kondisi yang akan datang ingin dihadirkan sekarang untuk urusan bisnis, bisa dilihat sekarang, bisa
raba sekarang dengan menggunakan beberapa metode yang ABSA itu sudah bicara forecasting ya, namanya business forecasting tentang prediksi yang akan datang. Jadi kurang lebih itu tadi saya sudah paparkan beberapa insight-nya, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup ya. 1,5 jam ya, kurang lebih. Oke, saya pikir cukup. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Kalau saya nggak tahu nih, saya dapat 2 sesi nih. Minggu sekarang dan minggu depan tentang marketing intelligence. Mungkin saya akan demokan beberapa poin lah menggunakan machine learning, main-main di data dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Sekarang sudah mudah sebetulnya. Tapi minimal ada paham apa yang disebut dengan kecerdasan marketing intelligence, kecerdasan memasarkan produk. Nah, itu yang menjadi ide besar nanti dibahas minggu depan. Oke, kalau tidak ada, thank you atas perhatiannya. Pak Oki-nya juga enggak ini ya, tidak lagi di perjalanan, jadi saya langsung tutup aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam semuanya. Makasih Pak, malam Pak. Terima kasih, Pak.